Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Betardianti dengan nomor induk mahasiswa 1872 150134 Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler malam A. Video ini bersyarat sebagai persyaratan nilai UTS mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDI. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai filsafat ilmu pendidikan. Yang pertama, jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Yang kedua, tentang sejarah perkembangan filsafat. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya perkembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai manusia Oke, baik, kita menjawab pertanyaan pertama. Jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Pengertian filsafat manusia dan pendidikan filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan dan cita-citanya. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, kita harus berpikir dengan disiplin, berpikir yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menyusun suatu skema, konsepsi, dan yang terakhir menyeluruh. Selanjutnya ada makna pendidikan. Apa sih makna pendidikan? Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam berusaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah metode tertentu sehingga seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Zaman Yunani kuno 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Yang kedua, zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Yang ketiga, zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Dan terakhir, zaman modern 17 Masehi sampai dengan 20 Masehi. Zaman Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mitos-mitos atau dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos dengan kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Selanjutnya ada zaman pertengahan pada abad ke-6 Masehi sampai 16 Masehi. Secara garis besar filsafat, abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode skolastik Islam dan kedua periode skolastik Kristen. Selanjutnya ada zaman Renaissance pada abad 14 Masehi sampai 16 Masehi. Apa sih Renaissance? Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Jadi intinya zaman Renaissance itu kayak zaman yang
kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Dan yang terakhir ada zaman modern pada abad 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan bahasa Inggrisnya Enlightenment berlangsung dari abad ke-17 hingga abad ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya perkembangan sumber daya manusia. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan ada hubungan erat antara filsafat manusia dan pendidikan. Hubungan tersebut dilihat dari berbagai aspek, misalnya objek kajian manusia, filsafat berarti berpikir mendalam oleh manusia. Manusia mampu berfilsafat di bidang yang dia kuasai. Salah satunya kajian filsafat adalah pendidikan. Nilai yang berkaitan antara tiga hal tersebut. Tujuan pendidikan merupakan bentuk kekhususan dari tujuan hidup manusia. Adapun berfilsafat merupakan upaya untuk menyelesaikan maupun membacakan sebuah masalah terkait manusia, pendidikan, kesehatan, agama, dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang dialami manusia akan dipikirkan secara mendalam atau berfilsafat untuk di kemudian hari demi mencapainya penyelesaian. Sekian yang dapat saya sampaikan.